Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Rizky Cahya Mahendra dengan NIM 19423133. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan materi yang ada di artikel tugas UAS, yaitu artikel tersebut berjudul Peran Pasar Modal bagi Perekonomian. Artikel ini merupakan tugas ujian akhir semester matkul materi kuliah Bahasa Indonesia Prodi Ekonomi Islam. Kemudian masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama itu adalah gambaran umum atau istilahnya definisi umum tentang pasar modal. Kemudian yang kedua ada instrumen keuangan pasar modal. Itu apa saja instrumen-instrumen ataupun suatu kegiatan keuangan yang ada di pasar modal. Kemudian yang ketiga itu intinya itu peran pasar modal terhadap perekonomian suatu negara. Kemudian yang terakhir itu ada kesimpulan. Itu kesimpulan ini termasuk kesimpulan yang ada dari materi nomor 1, nomor 2 ataupun nomor 3. Langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu gambaran umum pasar modal. Pasar modal itu sendiri yaitu jika didefinisikan oleh banyak orang merupakan salah satu instrumen keuangan jangka panjang yang mempunyai kredibilitas yang tinggi ataupun mempunyai fungsi yang tinggi bagi suatu perekonomian ataupun bagi suatu instrumen untuk menumbuhkan perekonomian negara, seperti itu. Dan hal itu semua tidak luput dari kontribusi antara pemerintah dan masyarakat. Keduanya perlu untuk bekerja sama agar terciptanya atau terbangunnya atau suatu efektivitas untuk membangun perekonomian negara berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala, seperti itu. Jadi perlu ada kontribusi antara pemerintah dan masyarakat agar ya semuanya berjalan dengan lancar, seperti itu. Dan dukungan kontribusi dari pemerintah ataupun dari lembaga yang lainnya, yaitu ada banyak hal. Contohnya ya seperti adanya penambahan dana ataupun pembiayaan ataupun membangun infrastruktur. Membangun di sini dalam artian membangun perusahaan ataupun membangun infrastruktur negara seperti jalan tol atau sebagainya. Di situ kan ada agar pemerintah menciptakan surat berharga dari instrumen tersebut. Seperti itu. Pemerintah bisa menciptakan atau membuat surat berharga yang agar masyarakat bisa mengalokasikan uang yang dipunyai untuk mengalokasikan kepada surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah tersebut. Dan banyak sekali instrumen-instrumen yang bisa menumbuhkan perekonomian. Tentunya pasar modal ini sangat berharga bagi negara, seperti itu. Dan dalam istilah lain, pasar modal merupakan salah satu instrumen yang bisa menumbuhkan ataupun istilahnya menstabilkan perekonomian secara umum. Dan pasar modal inilah menjadi alternatif bagi pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan tersebut, perusahaan-perusahaan yang ada untuk memperoleh dana ataupun untuk memutar dana agar perusahaan dan
pemerintah ataupun swasta bisa meningkatkan kinerja-kinerja yang ada dalam perusahaan tersebut seperti itu. Dan semua berharap dari semua kalangan dari golongan pasar modal ini tentunya bisa meningkatkan pendapatan perusahaan dan bisa memakmurkan perekonomian negara dengan adanya instrumen pasar modal. Dalam Indonesia, di Indonesia, undang-undang pasar modal ini pasar modal diatur oleh undang-undang yaitu nomor 8 tahun 1995. Dan definisi secara undang-undang yaitu pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Jadi dalam definisi satu atau definisi lain kemungkinan tidak ada perbedaan, tapi hanya berbeda perspektif dari definisi yang diberikan oleh lembaga tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu definisi umum. Nah, di sini definisi umum yaitu pasar modal adalah suatu pasar yang mempertemukan antara pihak yang memiliki dana lebih. Memiliki dana lebih ini dalam artian masyarakat ataupun investor ataupun semua kalangan yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Nah, dalam artian membutuhkan dana di sini seperti perusahaan ataupun pemerintah seperti tadi menerbitkan SBN surat berharga negara. Definisi lain yaitu instrumen pasar keuangan untuk dalam jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, dan lain-lain dan bisa diperjualbelikan. Jadi pasar modal ini instrumen yang bisa diperjualbelikan yang diterbitkan oleh masyarakat ataupun pemerintah, yang diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan. Dan tujuan pasar modal tentunya yaitu meningkatkan dan menstabilkan perekonomian agar ekonomi bisa tumbuh yang positif dengan adanya kontribusi dari masyarakat. Jika pemerintah membutuhkan dana, maka bisa menerbitkan suk-suk berharga. Kemudian yang kedua itu ada instrumen keuangan pasar modal. Di sini ada beberapa instrumen keuangan pasar modal. Dari sekian banyak ada beberapa yang umum atau yang utama instrumen pasar modal. Yang utama yaitu saham dan obligasi. Yang pertama kita langsung masuk ke saham yang pertama. Saham adalah instrumen investasi banyak dipilih oleh para investor karena saham menghasilkan keuntungan yang tinggi. Tetapi di balik keuntungan yang tinggi tersebut, tentunya ada risiko yang tinggi. Jadi di saham itu ada istilahnya high return, high risk. Jadi semakin tinggi keuntungan, maka risiko akan semakin tinggi juga. Saham ini yaitu surat berharga yang diperjualbelikan ataupun suatu pemilikan tentang perusahaan seperti contohnya perusahaan sabun yaitu Unilever atau perusahaan Telkomsel atau Telkom dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu ada obligasi, adalah surat utang jangka panjang yang berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar imbalan bunga tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang ditentukan. Jadi obligasi ini biasanya yang diterbitkan oleh negara ataupun pemerintah, yaitu jangka panjang dengan di awal sudah ditentukan bahwa misal 1 tahun akan diambil ataupun akan dicairkan, kemudian ada imbalan-imbalan yang diterima oleh instrumen obligasi tersebut. Kemudian yang ketiga reksadana.
adalah salah satu investasi masyarakat yang memiliki modal kecil dan pemodal tidak memiliki keahlian dalam mengatur risiko investasi. Reksadana ini seperti halnya kita menitipkan uang kepada manajer investasi, kemudian manajer investasi tersebut mengelola. Jadi kita cuma bermodal dengan adanya uang ataupun ya uang, kemudian menitipkan kepada manajer investasi, kemudian manajer investasilah yang mengelola uang kita ataupun dana kita. Dan biasanya reksadana ini dilakukan oleh seseorang yang tidak ingin ataupun tidak berprinsip risiko, meminimalisir risiko yang terjadi seperti itu. Biasanya dilakukan oleh kalangan mahasiswa, biasanya banyak melakukan instrumen reksadana ini karena biayanya bisa dari 10.000 ataupun 50.000 dengan minimal biaya modal kecil pun bisa. Kemudian ETF. ETF adalah salah satu reksadana yang berbentuk investasi kolektif yang diperjualbelikan oleh bursa efek. Definisi lain yaitu adalah penggabungan antara reksadana pengelola dana dengan mekanisme transaksi saham. Jadi ETF ini penggabungan antara saham dengan reksadana, antara transaksi reksadana dan transaksi saham. Jadi digabungkan penggabungan antara transaksi tersebut yang diperjualbelikan oleh bursa efek. Dan ETF ini biasanya memiliki seperti prinsip saham tadi, memiliki high risk, high return, keuntungan yang tinggi dan juga risiko yang tinggi. Derivatif merupakan kontrak yang nilai keuntungannya terkait dengan kinerja aset lainnya. Derivatif ini diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal, yaitu nomor 8 tahun 1995. Yang biasanya kontrak ataupun nilai keuntungan yang terkait dari kinerja aset dalam suatu periode tertentu. Dan dari kelima instrumen investasi pasar modal ini, yang paling utama ataupun yang utamanya lah, yang sering dilakukan itu ada saham dan obligasi. Kenapa saham? Karena saham memiliki keuntungan yang besar, kemudian obligasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun negara. Kemudian selanjutnya, peran pasar modal bagi perekonomian negara. Peran pasar modal bagi perekonomian negara yaitu beberapa peran lah, seperti sebagai sarana bagi pengusaha ataupun perusahaan agar mendapatkan dana dari investor. Tentunya ini sudah hal utama, hal yang wajar ataupun hal yang diketahui banyak orang. Sebagai sarana masyarakat untuk berinvestasi di saham, obligasi, reksadana, dan lainnya. Dan negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar akan menjadikan pasar modal sebagai sumber utamanya. Karena negara-negara tersebut yakin bahwa pasar modal dapat menjadi ataupun memberikan keuntungan ataupun memberikan dampak yang baik bagi suatu perekonomian negara. Seperti negara Malaysia ataupun Singapura ataupun yang lainnya. Peran pasar modal. Pasar modal itu merupakan wahana mengalokasikan dana secara efisien. Yang kedua yaitu pasar modal sebagai alternatif investasi, jelas sebagai alternatif investasi. Kemudian yang ketiga, memungkinkan investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Jadi ini menentukan untuk seseorang menentukan pilihan yang baik, di mana dia akan berinvestasi untuk asetnya. Seperti pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Kemudian yang terakhir, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Kemudian dari sisi lain yaitu ada sebagai fasilitas dalam melakukan interaksi antara pembeli dan penjual,
seperti yang saya jelaskan tadi, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan produksi dalam negeri. Sudah, karena adanya perusahaan-perusahaan yang membangun suatu perekonomian bisa meningkatkan produksi dalam negeri. Kemudian ada peningkatan pendapatan, jelas negara lewat pajak, karena pasar modal memiliki pajak antara setiap transaksinya. Kemudian yang terakhir, meningkatkan ekspor dan impor. Peran dan fungsi pasar modal dalam perekonomian, yaitu fungsi ekonomi pasar modal adalah salah satu fasilitas yang mempertemukan antara pemodal dan memerlukan dana dan memfasilitasi dalam menghasilkan keuntungan berinvestasi. Fungsi keuangan, adanya kesempatan untuk mendapatkan return bagi investor dan sarana pemerataan pendapatan. Tentunya pasar modal ini sangat menarik perhatian masyarakat dan banyak yang meningkatkan skill untuk menganalisa kinerja. Jadi adanya pasar modal ini banyak orang-orang yang mempelajari atau menganalisa apakah apa yang terjadi di dalam pasar tersebut. Kemudian kesimpulan yang terakhir. Pasar modal adalah sumber dana utama bagi korporasi ataupun investasi bagi pemodal. Instrumen utama di pasar modal yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, obligasi dan saham. Karena keduanya memiliki keuntungan yang besar dan dapat mengangkat perekonomian negara. Kemudian peran pasar modal ini perlu diperhatikan agar nantinya masyarakat bisa memahaminya, karena hal ini pastinya memiliki dampak positif bagi negara. Jika perekonomian tumbuh, maka negara akan mudah untuk mengembangkan apa yang direncanakan. Itu satu, memiliki banyak manfaat dan berperan besar pada pasar modal bagi kemajuan negara, masyarakat, dan perusahaan. Tetapi banyak penduduk yang kurang perhatian dan tertarik dengan investasi di pasar modal, karena orang banyak yang belum sadar tentang kepentingan bahwa pasar modal itu memiliki dampak yang baik bagi suatu perekonomian negara. Kemudian yang kedua, instrumen keuangan pastinya memiliki risiko, tetapi sebagai masyarakat harus mengetahui. Jadi kita sebagai masyarakat harus mengetahui mana yang memiliki risiko tinggi, mana yang memiliki risiko rendah. Jadinya kita harus belajar menganalisa suatu objek pasar. Jika suatu negara memiliki pasar modal yang berkembang dan meningkat, tentunya berdampak pada keuangan negara yang berkembang dengan baik. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika suatu negara memiliki pasar modal yang maju, pastinya ekonominya juga akan turut maju. Seperti itu. Oke, thank you. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dari pemaparan materi artikel ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila saya menjelaskan terlalu cepat, juga mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.